Lihat tuh, gembel nyasar ke pesta. Suara tawa menyayat menggema di balik denting gelas kristal. Di tengah hiruk-pikuk pesta mewah, seorang pria muda berwajah lelah berdiri canggung, dihujani cibiran. Matanya sendu, bajunya lusuh. Namun genggaman tangannya erat, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan hinaan. Sebelum cerita ini dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel Dila Story bisa berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Langit pagi itu tampak cerah di atas kota Sagara. Awan putih menggantung seperti lukisan, dan udara terasa hangat, seolah tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang tak biasa. Di Hotel Bintang 5 bernama Grand Aryasena, tamu-tamu mulai berdatangan dengan mobil-mobil mewah yang berjejer rapi di pelataran. Gaun-gaun berkilau dan jas mahal berseliweran, berpadu dengan aroma parfum dan suara tawa bahagia. Hari ini adalah pesta pernikahan Rika dan Bram, pasangan muda dari keluarga terpandang di kota itu. Namun tak jauh dari keramaian, di sudut jalan yang sedikit teduh, berdiri seorang pria muda dengan pakaian lusuh. Kemeja putihnya memudar, celana jeansnya robek di bagian lutut, dan sandal jepit yang dikenakannya tampak usang. Di tangannya tergenggam sebuah amplop putih kusut. Ia menatap hotel megah itu dalam diam. Matanya sayu tapi penuh tekad. Namanya adalah Reno. Seseorang yang dulunya mungkin tak akan pernah diundang ke tempat seperti ini. Tapi hari ini, Reno datang bukan untuk menikmati pesta. Ia datang membawa sesuatu. Entah kenapa langkahnya terasa begitu berat, namun satu demi satu, ia maju mendekati pintu masuk hotel. Di antara kerumunan tamu yang baru turun dari mobil, seorang wanita paruh baya menggandeng suaminya dan melirik Reno dengan wajah sinis. Itu siapa? Gembel nyasar? Bisiknya pelan. Dia kira ini acara pembagian sembako kali, bukan pesta pernikahan. Timpal seorang pria muda berbadan tegap sambil terkekeh. Beberapa orang ikut menoleh dan tertawa kecil. Suara ejekan mulai terdengar jelas. Tapi Reno tidak menggubris. Ia terus berjalan, meskipun langkahnya kian berat. Begitu sampai di depan pintu lobi, dua satpam berbadan besar langsung menghadangnya. "Permisi, Mas. Ini acara private. Undangannya mana?" Tanya salah satu dari mereka dengan nada kaku. Reno tersenyum kecil dan menjawab tenang. "Saya cuma ingin menitipkan sesuatu. Saya nggak akan lama." Satpam lain mengernyitkan dahi, lalu melirik dari atas sampai bawah. "Maaf, kalau gak ada undangan, silakan pergi. Ini acara resmi." Tepat saat itu, seorang panitia wanita bergaun hitam datang menghampiri. Ia mengangkat alis dan memandang Reno penuh heran. "Ada apa ini?" "Dia bilang mau nitip sesuatu," jawab satpam. Reno menunjukkan amplop yang ia genggam. "Hadiah pernikahan. Hanya itu." Panitia itu tertawa kecil. "Hadiah dari kamu? Maaf, Mas. Tapi lihat keadaanmu. Saya rasa itu nggak pantas." Beberapa tamu mulai memperhatikan. Ada yang berbisik, ada yang tersenyum mengejek. Reno hanya mengangguk pelan. "Baik, saya mengerti." Ia membalikan badan, hendak pergi. Tapi sebelum ia melangkah lebih jauh, pandangannya bertemu dengan seseorang di pelaminan. Seorang wanita bergaun putih gading, tersenyum lebar di samping suaminya. Senyuman yang dulu sangat dikenalnya. "Rika." Reno menghela napas pelan. "Selamat menempuh hidup baru," gumamnya, nyaris tak terdengar. Ia melangkah mundur, meninggalkan tawa, cibiran, dan kemewahan yang tak lagi berarti apa-apa. Tapi belum ada yang tahu, bahwa pria yang mereka hina itu, belum menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Langit yang tadi cerah perlahan berubah menjadi kelabu. Angin sore membawa aroma hujan yang belum jatuh, seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu akan segera terjadi. Sekitar 15 menit setelah Reno pergi, suasana di Grand Aryasena kembali seperti semula. Musik kembali mengalun lembut dari ballroom, para tamu tertawa sambil menyantap hidangan mewah, dan kedua mempelai sedang berpose untuk sesi foto keluarga. Tak ada yang mengingat pria lusuh yang tadi berdiri di depan hotel. Ia hanya dianggap gangguan kecil yang sudah berlalu. Namun, di saat semua perhatian kembali terpusat pada pesta, dua mobil hitam berkilau perlahan meluncur masuk ke pelataran hotel. SUV mewah berplat nomor khusus dan sedan sport elegan berhenti berdampingan di depan lobi.
Para tamu yang tadi berdiri di luar langsung menoleh. Seseorang berbisik. Siapa itu? Mobilnya mewah sekali. Kayaknya pejabat atau orang penting. Jawab yang lain sambil menatap penasaran. Dari dalam SUV, seorang pria tua berpakaian formal turun lebih dulu dan membuka pintu belakang dengan sikap hormat. Perlahan, dari dalam mobil muncul sosok pria muda. Rambutnya kini disisir rapi ke belakang, setelan jas biru tua membalut tubuh tegapnya, dan sepatu kulit coklat mengilap memantul di atas lantai marmer. Beberapa orang yang melihatnya langsung terdiam. Salah satu panitia wanita yang tadi mengusir Reno sampai menjatuhkan clipboardnya. Itu, bukan, yang tadi, kan? Gumamnya pelan. Reno melangkah tenang, membuka bagasi sedan sport yang dikemudikan sopirnya. Ia mengambil 2 kotak hitam berukuran sedang, lalu berjalan menuju pintu ballroom. Satpam yang tadi menyuruhnya pergi tercekat. Maaf tadi kami. Reno hanya tersenyum sopan. Saya cuma ingin menyerahkan hadiah pernikahan. Sebentar saja. Tanpa berkata banyak, Satpam membuka jalan. Para panitia yang tadi mencibir buru-buru menundukkan kepala. Tamu-tamu di dalam ballroom mulai menoleh ke arah pintu masuk. Musik berhenti mengalun. Semua mata kini tertuju pada sosok pria elegan yang berdiri gagah di tengah ruangan, tepat di hadapan pelaminan. Rika yang sedang berdiri di pelaminan langsung memucat. Senyumnya sirna, matanya membulat, dan tubuhnya seperti membeku. Mas Reno, bisiknya pelan. Bram, suami barunya, menoleh dengan dahi berkerut. Reno mengangguk ringan. Maaf mengganggu. Aku tak akan lama. Ia meletakkan 2 kotak hitam itu di atas meja tamu kehormatan, lalu membuka masing-masingnya. Di dalamnya ada 2 kunci mobil sport berlogo eksklusif yang memantulkan cahaya lampu gantung di atasnya. Ini hadiah pernikahan, ucap Reno tenang. 1 untukmu, dan 1 lagi, untuk kenangan yang pernah kita punya. Hening. Seluruh ruangan mendadak terdiam. Tak ada suara musik, tak ada gelas berdenting. Bahkan napas pun terasa berat untuk dihela. Wajah Rika kini tak lagi menyembunyikan apapun. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar, dan tangan yang memegang buket bunga gemetar. Bram hanya berdiri kaku, tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sementara keluarga besar Rika mulai berbisik panik. Beberapa tamu yang tadi tertawa kini hanya bisa menunduk diam. Reno membungkuk singkat ke arah kedua mempelai, lalu membalikkan badan. Dengan langkah mantap dan elegan, ia berjalan meninggalkan ballroom. Tak satu pun yang berani menahannya. Bahkan panitia yang tadi mengusirnya kini menyingkir tanpa suara. Di lorong marmer hotel itu, suara langkah Reno terdengar begitu tegas, seperti dentuman kecil yang perlahan meruntuhkan keangkuhan. Semua orang masih terpaku. Tak ada yang tahu pasti siapa dia, hingga seorang pelayan berbisik lirih. Mereka bilang, dia itu miliarder. Anak tunggal pemilik perusahaan besar yang hidup sederhana. Selama ini tak pernah menampakkan diri. Reno berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menoleh ke belakang dan berkata pelan, "Selamat menempuh hidup baru. Semoga bahagia dengan pilihanmu." Kemudian ia pergi. Dan pesta yang tadi dipenuhi tawa, kini hanya menyisakan sunyi yang tak sanggup dijelaskan. Langit di atas kota Sagara mulai gelap saat mobil SUV hitam yang ditumpangi Reno meninggalkan halaman Grand Arya Sena. Di dalam kabin mobil yang senyap, suara mesin terdengar halus, nyaris tak terasa. Di jok belakang, Reno duduk diam menatap keluar jendela. Kilau lampu kota berkelebat melewati pandangannya. Namun pikirannya tidak berada di sana. Ia masih terperangkap dalam satu momen, satu wajah, satu nama. Pak Mahfud, sopir sekaligus pengasuhnya sejak kecil, menoleh pelan lewat spion tengah. "Sudah selesai, nak?" tanyanya lirih. Reno tidak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam, lalu melepaskannya perlahan. "Sudah, Pak. Hari ini benar-benar selesai." Pak Mahfud mengangguk pelan. "Kamu kuat. Allah tahu kamu sudah melakukan yang terbaik." Di balik ketenangannya, Reno menyimpan sesuatu yang tak bisa dilihat siapapun. Kenangan. Loh, harapan yang pernah tumbuh lalu dibiarkan layu. Ia mengingat saat-saat bersama Rika dulu, ketika mereka masih duduk berdua di pinggir danau belakang kampus. Kala itu, mereka membicarakan mimpi-mimpi. Reno ingin membuka usaha sendiri,
Sementara Rika ingin membuka butik. Mereka saling meyakinkan bahwa meski hidup tidak mudah, asal bersama, segalanya akan bisa dilewati. Namun, semuanya berubah saat usaha kecil Reno bangkrut di tahun kedua mereka pacaran. Reno mulai berjualan makanan kecil di pinggir jalan untuk bertahan hidup. Sementara Rika perlahan menjauh. Ia tak lagi membalas pesan secepat dulu. Tak lagi menanyakan kabar. Dan ketika Reno datang dengan niat baik, melamar Rika secara sederhana, ia justru disambut hinaan oleh ayahnya. "Anak muda macam kamu? Mau makan apa kalian nanti? Jangan mimpi bisa bahagiain anak saya." Rika tidak membela. Ia hanya diam. Dan dalam diam itu, Reno tahu semuanya telah berubah. Kini, bertahun-tahun setelahnya, Reno bukan lagi pria yang sama. Usaha logistik digital yang ia rintis sendirian kini menjelma menjadi salah satu startup paling berpengaruh di Asia Tenggara. Tanpa publisitas, tanpa gegap gempita, Reno membangun segalanya dari nol. Tapi bukan untuk membalas. Bukan untuk menyombongkan diri. Pak Mahfud menoleh lagi, pelan. "Kenapa kamu tetap datang tadi dengan baju kumuh itu?" tanyanya lembut. Reno tersenyum kecil. "Karena aku ingin melihat siapa saja yang masih menilai manusia dari penampilan luar." Ia menyandarkan tubuh ke kursi, menutup mata sejenak. "Aku ingin tahu, siapa yang masih bisa menghormati orang yang terlihat tak punya apa-apa. Dan sekarang aku sudah lihat semuanya. Cukup hari ini, Pak." Mobil itu terus melaju menuju sebuah hotel butik yang tak mencolok di pinggiran kota. Bukan tempat mahal, tapi cukup nyaman untuk menenangkan hati yang penuh gemuruh. Sementara itu, di ballroom Grand Aryasena, suasana tidak lagi seperti semula. Rika masih berdiri di atas pelaminan, menatap dua kotak hitam yang kini seperti kutukan. Air matanya jatuh perlahan. Tak ada yang menenangkan. Tak ada yang berani berkata apa-apa. Gaun putih yang ia kenakan tak lagi berkilau seperti tadi. Matanya bengkak, napasnya berat. Suaminya, Bram, telah meninggalkan ruangan, mencari tempat sepi untuk menelepon orang tuanya. Wajahnya kaku, dan hatinya penuh keraguan. Ia tak lagi yakin apakah pesta ini benar-benar pernikahan, atau awal dari kekacauan panjang. Di luar ruangan, ayah Rika berdiri dengan wajah pucat. Tangannya gemetar memegang ponsel yang menampilkan foto Reno saat menyerahkan kunci mobil. Seorang koleganya di media sosial mengirimkannya dengan satu kalimat, "Kamu tahu siapa dia?" Tapi yang paling berat adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Pertanyaan yang datang dari suara hatinya sendiri. Kenapa dulu ia menolak Reno? Kenapa dulu ia terlalu cepat menilai? Dan sekarang, semua orang tahu. Semua orang membandingkan. Semua orang mulai membuka luka yang seharusnya sudah lama ditutup. Tapi luka itu tidak pernah sembuh. Karena luka yang disebabkan oleh penghinaan, tidak mudah mengering. Malam turun perlahan di kota Sagara. Lampu taman menyala satu persatu di pelataran Grand Aryasena, menambah siluet indah pada gedung pernikahan yang kini sunyi. Di dalam ballroom, suasana tak lagi seperti siang tadi. Tak ada lagi musik meriah. Tak ada lagi tawa para tamu. Bahkan kru fotografer pun berhenti mengambil gambar. Mereka hanya berdiri diam, menatap pelaminan dengan ragu. Seolah waktu ikut membeku. Dua kunci mobil sport masih tergeletak di atas meja kehormatan. Tak seorang pun berani menyentuhnya. Dua benda kecil itu telah mengubah seluruh isi ruangan. Telah membalikan suasana dari pesta megah menjadi panggung sunyi penuh keterkejutan. Rika duduk di kursi pelaminan. Kepalanya tertunduk. Matanya sembab. Kedua tangannya menggenggam erat buket bunga yang tadi terlihat begitu indah, namun kini layu dalam genggaman. Beberapa temannya mencoba mendekat, tapi ia tak menyahut. Tak satu pun kata keluar dari bibirnya. Di sudut ruangan, Bram berdiri sambil menatap layar ponselnya. Ia membaca komentar demi komentar dari unggahan media sosial yang mulai viral. Potongan video Reno yang menyerahkan dua kunci mobil tersebar begitu cepat. Netizen berebut menulis pendapat mereka. Siapa sangka, mantan yang dihina justru ngasih dua mobil. Balas dendam paling elegan. Reno, bukan sekadar mantan. Dia pahlawan martabat. Bram menghela napas berat. Di balik semua itu, ada rasa tak nyaman yang perlahan menjerat hatinya. Ia tidak hanya merasa kalah, tapi juga merasa tertipu.
Ia tidak tahu kisah masa lalu Rika dengan Reno sedalam itu. Yang ia tahu hanyalah bahwa Rika dulu pernah patah hati oleh seseorang. Tapi ia tak pernah menyangka, patah hati itu justru datang dari seseorang yang kini menjelma jadi sosok paling dihormati malam ini. Sementara itu, di ruangan keluarga, ayah Rika duduk terdiam. Ia memandangi layar ponsel yang kini memperlihatkan profil perusahaan Reno. Nama pemiliknya tertera jelas. Reno Hadi Prawira, founder CEO Haditech Logistics Group. Astagfirullah. Gumamnya pelan. Di sebelahnya, istri beliau hanya bisa memijat pelipis. Suasana di ruang keluarga penuh sesal. Tapi tak satu pun tahu bagaimana harus membicarakan ini. Rika akhirnya berdiri, berjalan pelan ke arah dua kunci di meja kehormatan. Ia meraih satu, menatap logo mobil yang terukir mewah di permukaan kuncinya. Air matanya jatuh. Satu tetes, lalu dua. Ia berbisik pelan, "Aku pikir dia sudah hancur. Aku pikir aku tak akan pernah melihatnya lagi." Temannya yang tadi menemaninya mendekat. "Rika, itu benar, dia mantanmu, kan?" Rika mengangguk pelan. "Aku meninggalkannya dulu, karena aku takut hidup susah bersamanya. Aku takut menyesal. Tapi ternyata, penyesalannya justru datang hari ini." Temannya menelan ludah. Dan ternyata dia orang yang selama ini banyak dibicarakan. Pengusaha muda yang misterius itu. Rika tidak menjawab. Ia hanya menatap kunci mobil itu. Seolah benda kecil itu membawa seluruh masa lalunya kembali dalam satu kedipan. Di tempat lain, Reno berdiri di balkon hotel butik yang sederhana. Angin malam menyapu wajahnya. Ia menatap lampu-lampu kota yang gemerlap dari kejauhan. Di tangannya, sebuah ponsel menyala, menampilkan foto lama dirinya bersama Rika saat mereka masih kuliah. Ia tak menyentuh foto itu, hanya menatap, dan perlahan menutupnya. Di belakangnya, Pak Mahfud datang membawa secangkir teh hangat. "Mas Reno, semua orang di sana sekarang pasti syok, ya?" katanya pelan. Reno tidak langsung menanggapi. Ia hanya menatap cangkir teh itu, lalu berkata dengan suara datar, "Aku nggak ingin balas dendam, Pak. Aku hanya ingin mengucapkan selamat, bahwa dia akhirnya bahagia dengan pilihannya. Dan aku sudah selesai dengan masa laluku." Pak Mahfud mengangguk. "Tapi kamu tahu kan, Nak, kebenaran itu nggak selalu harus dibalas dengan amarah. Cara kamu hari ini, itu pelajaran buat banyak orang." Reno tersenyum kecil. Kadang, Allah sembunyikan kemuliaan seseorang dalam pakaian sederhana. Dan dia buka kehinaan seseorang di tengah sorotan. Balkon itu sunyi sejenak. Lampu kota berkedip di kejauhan. Tapi di dada Reno, satu perasaan akhirnya muncul. Lega. Karena kadang, memaafkan bukan untuk melupakan, tapi untuk membebaskan diri dari belenggu masa lalu. Di kamar pengantin Grand Aryasena, Bram duduk membelakangi jendela. Jas pengantinnya masih terpakai, namun dasi telah dilonggarkan. Ia memandang kosong ke dinding yang putih bersih, tapi pikirannya berantakan. Ponsel di tangannya kembali bergetar, notifikasi media sosial tak henti berdatangan. Nama Reno Hadi Prawira kini menjadi perbincangan nasional. Bukan hanya karena kekayaannya, tapi karena caranya membungkam ejekan, tanpa satupun kata kasar. Bram menggenggam rambutnya sendiri. Ia merasa asing dengan dirinya malam ini. Terlalu banyak pertanyaan menggantung tanpa jawaban. Rika masuk perlahan. Gaun putihnya masih menempel di tubuh, namun tak lagi menyiratkan kemegahan. Ia tidak menatap Bram. Hanya berdiri di depan meja rias, menatap pantulan wajahnya yang tampak kelelahan. "Kamu nggak pernah cerita," ucap Bram pelan. "Enggak pernah sekalipun cerita kalau mantanmu adalah dia." Rika tak menjawab. Jemarinya menyentuh sisa make up di pipi. Ia mengusapnya perlahan, lalu berkata dengan suara lirih, "Aku pikir dia tak akan kembali." Bram menoleh. "Dan kamu pikir aku tak berhak tahu?" Rika akhirnya membalik badan, menatap suaminya yang kini dipenuhi kemarahan diam. "Kalau aku cerita, kamu akan tetap menikahiku?" Pertanyaan itu menghentikan Bram sejenak. Napasnya tertahan. Ia tak tahu jawabannya. Karena jujur saja, bayangan Reno kini begitu kuat. Ia bukan hanya mantan pacar Rika, tapi telah menjadi simbol kekuatan. Sosok yang sebelumnya ia anggap tak penting,
kini justru membuatnya merasa kecil. Di ruang tengah hotel, para keluarga masih duduk dengan wajah tegang. Ayah Rika tidak lagi banyak bicara. Ia hanya menunduk, mendengarkan ocehan kerabat yang memojokkan keputusan mereka. Kalau dulu nggak terlalu cepat menilai, semua ini nggak bakal terjadi, ucap salah satu paman. Anakmu itu nyaris jadi istri orang paling berpengaruh di kota ini, tapi malah diabaikan. Sang ibu menangis tertahan, bukan hanya karena menyesal telah menolak Reno dulu, tapi karena kini semua mata tertuju pada mereka. Tak ada lagi tepuk tangan, tak ada lagi pujian. Yang tersisa hanya bisik-bisik menyakitkan. Sementara itu, di lantai 2 hotel butik tempat Reno menginap, suasana sangat berbeda. Reno duduk di ruang sederhana dengan tembok berwarna lembut. Di sekelilingnya, anak-anak yatim dari panti asuhan yang ia kelola duduk melingkar, tertawa dan bercerita. Abang Reno, katanya abang kasih 2 mobil buat mantan ya? Tanya seorang anak laki-laki dengan mata bulat penasaran. Reno tersenyum, menyandarkan tubuh ke dinding. Iya, 1 untuk mereka, 1 untuk kenangan. Anak-anak kecil itu bingung. Kenangan itu bisa dikasih hadiah ya, Bang? Kadang, bisa, jawab Reno pelan. Tapi hadiahnya bukan buat mereka, buat diriku sendiri. Supaya aku tahu, aku sudah benar-benar selesai. Seorang pengurus panti datang membawa nampan berisi susu hangat. Mas Reno, ada permintaan wawancara dari media. Katanya mau liputan khusus soal kejadian tadi. Reno menggeleng sambil tersenyum. Enggak usah. Biar mereka penasaran. Aku nggak mau dikenal karena satu kejadian. Cukuplah aku hidup tenang sebagai orang biasa. Pengurus itu mengangguk paham. Ia tahu Reno tidak sedang merendah. Ia memang tak butuh sorotan. Justru dalam kesederhanaan, Reno menemukan harga dirinya. Bukan dalam kunci mobil, bukan dalam kekayaan, tapi dalam kemampuannya memaafkan dan tetap berdiri tanpa harus menjatuhkan. Di ballroom yang kini hampir kosong, hanya tersisa 1 keluarga, keluarga Rika. 2 kunci mobil masih tergeletak. Tak ada yang berani menyentuh. Seolah benda itu terlalu berat, lebih berat dari emas, karena membawa beban yang tak bisa ditebus dengan apapun. Ayah Rika berjalan perlahan ke meja. Ia menatap kunci itu, lalu berbisik pelan, kita yang menolak emas, karena melihatnya dibungkus kertas koran. Ia menoleh ke istrinya yang kini terisak di kursi tamu. Kita semua salah. Namun kesalahan itu kini telah dicatat, dan jadi bagian dari cerita yang akan diingat banyak orang. Keesokan harinya, kota Sagara belum sepenuhnya bangun. Matahari baru menggeliat di balik awan tipis, tapi dunia maya sudah lebih dulu heboh. Potongan video berdurasi 3 menit memperlihatkan seorang pria berpakaian lusuh ditolak masuk ke pernikahan mantannya. Lalu muncul klip kedua. Pria yang sama datang kembali dengan setelan jas mahal, menyerahkan 2 kunci mobil sport di tengah pesta. Judulnya sederhana, tapi menghantam keras, Gembel datang ke pernikahan mewah, hadiahkan mobil untuk mantannya. Komentar netizen membanjiri setiap platform. Plot twist yang tak bisa dibeli dengan naskah film. Yang ngetawain pasti sekarang pengin masuk kulkas. Reno, pria yang balas dendam dengan cara yang paling elegan. Media nasional mulai mencari tahu. Siapa Reno Hadi Prawira? Dari mana kekayaannya? Mengapa ia tak pernah muncul di berita sebelumnya? Namun tak satu pun mendapatkan jawaban pasti. Reno seperti bayangan yang muncul hanya untuk memberi pelajaran, lalu kembali menghilang. Di rumah keluarga Rika, suasana masih membeku. Ayahnya duduk di ruang tamu dengan televisi menyala menampilkan berita pagi. Wajah Reno muncul sesaat, buram, namun tetap karismatik. Ibunya duduk di samping, menggenggam tangan suaminya dengan gelisah. Kenapa kamu nggak bilang, Rick, kalau dia Reno Hadi Prawira? Suara ayahnya berat, seperti menahan kemarahan yang ditujukan pada dirinya sendiri. Rika menunduk, matanya bengkak, wajahnya pucat. Karena waktu itu, bapak sendiri yang bilang, jangan bawa pulang laki-laki miskin. Kalimat itu membuat ruang tamu hening. Tak ada yang bisa membantah. Semua kata hanya berputar di kepala, terjebak antara malu dan sesal. Ayah Rika menatap keluar jendela. Aku menolak emas, karena melihatnya dibungkus kertas lusuh. Rika hanya terdiam. Di tangannya, ponsel bergetar.
Pesan masuk dari temannya. Kamu sadar gak? Dia kasih hadiah 2 mobil. Tapi yang dia ambil bukan kamu. Dia ambil harga dirinya. Dan dia menang. Di sisi lain kota, Reno duduk santai di taman panti asuhan. Ia mengenakan kaos polos dan celana panjang santai. Di sebelahnya, anak-anak yatim duduk lesehan menikmati sarapan. Beberapa dari mereka masih membicarakan kejadian kemarin dengan semangat polos yang tak bisa disembunyikan. Bang Reno, kalau kita besar nanti, boleh ya balas kebaikan dengan kebaikan juga? Tanya seorang anak perempuan kecil dengan pita merah di rambutnya. Reno menoleh, tersenyum hangat. Kalau kalian besar nanti, jangan ingat aku. Ingatlah bahwa orang baik akan tetap baik meski dihina. Dan orang jahat tak akan berubah meski disanjung. Anak-anak mengangguk, meski sebagian masih belum benar-benar paham. Tapi senyuman mereka tulus. Tak seperti senyuman palsu di pesta semalam. Seorang pengurus panti menghampiri Reno dengan membawa map. Mas Reno, tadi pagi ada beberapa jurnalis datang. Mereka ingin wawancara eksklusif soal kejadian kemarin. Reno mengambil map itu, melihat sejenak lalu mengembalikannya. Saya nggak butuh panggung. Biarkan mereka menulis sesuka hati. Saya sudah bilang dari awal, saya bukan ingin dikenal. Saya cuma ingin menyelesaikan sesuatu. Pengurus itu mengangguk perlahan. Tapi Mas, semua orang sekarang tahu siapa Mas Reno sebenarnya. Reno tersenyum ringan. Biarkan saja. Yang penting, aku tahu siapa diriku sendiri. Di Hotel Grand Aryasena, staf hotel membersihkan ballroom yang kemarin penuh kemewahan. Karpet merah dilipat, bunga-bunga dipangkas, dan kursi-kursi kembali ditata. Tapi ada satu meja yang belum disentuh. Meja kehormatan. Di atasnya, 2 kunci mobil sport masih terpajang. Tak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan petugas kebersihan pun hanya melirik lalu melangkah mundur. 2 benda itu, kini bukan sekadar kunci. Mereka adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar. Harga diri, luka lama, dan kemenangan yang tidak pernah dirayakan dengan teriakan. Sore itu, saat matahari mulai turun, Reno berdiri di depan bangunan sekolah baru di kompleks panti asuhan. Di atas pintu tertulis Sekolah Harapan Anak Negeri diresmikan oleh R. Hadi Prawira. Ia menatap bangunan itu dengan damai. Disinilah ia memilih untuk meletakkan masa depannya. Bukan di pesta, bukan di sorotan, tapi di tempat di mana tak ada satupun anak kecil dinilai dari sepatunya. Dan ketika langit mulai redup, Reno berjalan ke dalam, menutup pintu dengan pelan. Karena kadang, kemenangan terbaik bukan yang disorot dunia, tapi yang hanya diketahui oleh hati sendiri. 3 hari telah berlalu sejak pesta itu berakhir. Namun gaung kejadian di Grand Aryasena masih belum sepenuhnya mereda. Nama Reno Hadi Prawira kini memenuhi layar ponsel, halaman media, bahkan bisik-bisik orang di warung kopi. Tapi yang paling ramai bukan sekadar tentang kekayaannya, melainkan tentang bagaimana ia mempermalukan keangkuhan dengan keheningan dan menampar kesombongan tanpa satupun cacian. Di kantor pusat Haditech Logistics yang berada di lantai tertinggi gedung pencakar langit Sagara City, para staf bergerak dengan semangat yang berbeda. Mereka baru saja menyadari bahwa sosok pria yang sederhana, yang biasa datang dengan sepeda lipat dan pakaian santai, ternyata pemilik perusahaan itu sendiri. Jadi Mas Reno yang sering pakai tas selempang lusuh itu, CEO kita? Gumam seorang staf muda di pantry. Dia yang tiap Jumat ikut nyapu halaman kantor dan enggak pernah mau duduk di ruang eksekutif, tambah yang lain. Mereka semua menunduk. Bukan karena takut, tapi karena malu telah menilai dari kulit luar. Di sudut ruangan, manajer keuangan hanya bisa menyesap kopi dan menatap berita di layar laptop. Sebuah kutipan dari wawancara eksklusif yang ditolak Reno terpampang di sana. Judulnya tajam, singkat, saya datang bukan untuk pamer, tapi untuk menutup cerita. Sementara itu, Rika kembali ke rumah orang tuanya. Rumah besar yang kini terasa sunyi, meski langit-langitnya tinggi dan perabotannya mewah. Ia duduk di teras belakang, memeluk lutut sambil menatap kolam ikan. Rambutnya diikat seadanya, dan wajahnya tak lagi dibalut make up. Di tangannya masih tergenggam surat undangan pernikahan yang sudah kusut. Tak jauh darinya, ayahnya duduk di kursi rotan sambil menyesap teh yang tak lagi hangat. Ia menatap putrinya lama, lalu berkata, kalau waktu bisa diulang,
mungkin kita semua akan memilih berbeda. Rika menggeleng. Tidak, Pak. Kalau waktu diulang, mungkin aku tetap akan takut. Karena aku terlalu memikirkan kenyamanan dan melupakan kesetiaan. Ayahnya menarik napas panjang. Aku dulu kira masa depan bisa ditakar dari dompet. Tapi ternyata, harga diri lebih mahal dari itu. Rika menoleh. Air matanya mulai jatuh tanpa suara. Aku nggak menyesal dia sukses. Pak, aku menyesal. Aku nggak percaya padanya saat dia paling butuh diakini. Di sisi lain kota, Reno duduk di halaman sekolah kecil yang baru dibuka. Anak-anak berlarian di sekitar lapangan, membawa buku dan tawa yang tak terhitung nilainya. Ia menatap mereka dengan pandangan yang dalam, seolah melihat masa kecilnya sendiri di balik wajah-wajah polos itu. Pak Mahfud mendekat, duduk di sebelahnya sambil membawa sepiring pisang goreng. Kalau Mas Reno mau, kejadian kemarin itu bisa dijadikan cerita nasional. Dijual ke media besar, bisa jadi film. Reno tertawa pelan. Aku nggak butuh dikenang, Pak. Cukup mereka tahu bahwa seseorang yang dihina itu nggak selalu akan jatuh. Pak Mahfud mengangguk, menyantap satu pisang. Tapi Mas Reno sekarang jadi legenda hidup. Reno tersenyum. Aku nggak butuh jadi legenda. Aku hanya ingin jadi contoh. Bahwa kita bisa marah, tanpa membalas. Bisa kecewa, tanpa menjatuhkan. Dan bisa melepaskan, tanpa menyimpan dendam. Angin sore berhembus lembut. Suara adzan mulai terdengar dari kejauhan. Reno menatap langit yang mulai berwarna jingga. Ada yang bilang, kemenangan itu ketika semua orang tahu siapa kamu. Tapi aku lebih percaya, kemenangan sejati adalah ketika kamu tahu siapa dirimu, bahkan saat semua orang meragukannya. Di kejauhan, seorang anak yatim memanggil namanya dengan tawa. Abang Reno, ayo ikut main bola. Reno berdiri, melepaskan sepatu kulit yang biasa ia pakai untuk rapat. Lalu berjalan ke arah lapangan, dengan kaki telanjang dan senyuman yang tak dibuat-buat. Di matanya, tidak ada lagi Rika. Tidak ada lagi pesta. Tidak ada lagi dendam. Hanya satu hal yang tersisa, ketenangan. Dan di dunia yang penuh kebisingan, ketenangan itu jauh lebih berharga daripada nama besar. 1 minggu setelah pesta pernikahan itu, Grand Arya Sena kembali dibuka untuk umum. Tapi kali ini bukan untuk acara megah. Beberapa dekorasi masih tersisa, namun sebagian besar telah dibongkar. Karyawan hotel berjalan cepat sambil membawa daftar inventaris, dan petugas kebersihan menyapu lantai marmer yang seminggu lalu dilintasi sepatu mahal. Di sudut ruangan, 2 resepsionis muda duduk sambil membolak-balik ponsel mereka. Kamu masih simpan videonya? Tentu. Ini yang paling viral minggu ini. Lihat nih, pas dia buka kotak dan keluarin kunci, semua langsung diam. Mereka terkekeh pelan, tapi bukan mengejek. Lebih kerasa kagum. Rasa hormat. Aku masih nggak nyangka. Yang kemarin diusir satpam itu, sekarang jadi bahan seminar motivasi di mana-mana. Dan dia masih belum bicara ke media ya? Belum. Dan katanya emang nggak mau. Mereka saling berpandangan. Dalam diam, keduanya sadar, mereka sedang membicarakan seseorang yang tak hanya mengubah cerita, tapi mengubah cara orang melihat dunia. Di rumah Rika, suasana masih berat. Ia duduk di ruang tengah bersama suaminya, Bram. Di antara mereka, tergeletak 2 kunci mobil yang kini terasa lebih seperti beban daripada hadiah. Orang-orang di kantor mulai membandingkan aku dengan dia, ujar Bram pelan, memandangi kunci itu. Rika menunduk. Aku juga mulai membandingkan, bisiknya nyaris tak terdengar. Bram terdiam. Tidak marah, tidak juga kecewa. Ia tahu, tak ada yang bisa dilawan dari kenyataan yang menampar pelan. Reno bukan hanya mantan yang datang membawa kejutan. Ia adalah cermin yang memaksa mereka, semua orang, melihat siapa diri mereka sebenarnya. Kenapa kamu nggak pernah ceritain semuanya? Tanya Bram akhirnya. Aku takut kamu mundur, jawab Rika, menatap suaminya dengan mata merah. Dan sekarang? Yang mundur justru aku sendiri, dari harga diriku. Tak ada kata yang bisa menjawab perasaan seperti itu. Keduanya hanya duduk diam. Di antara mereka, 2 kunci itu masih bersinar, mengingatkan bahwa luka lama tak bisa ditutupi dengan pesta baru.
Di sekolah kecil panti asuhan, suasana jauh berbeda. Tawa anak-anak bergema dari balik tembok cat hijau muda. Beberapa relawan sedang menanam pohon di halaman belakang. Reno ikut membantu, mencangkul tanah sambil tertawa bersama dua anak laki-laki yang berlomba siapa lebih cepat mengangkat ember air. Seorang wartawan lokal yang berhasil menemukan lokasi panti itu berdiri di luar pagar. Ia memegang kamera dan berkas penuh data tentang Reno. Tapi setiap kali ingin melangkah masuk, ia terhenti. Karena dari kejauhan, ia melihat sendiri. Reno tidak sedang menciptakan pencitraan. Ia sedang hidup, tanpa panggung, tanpa lampu sorot. Akhirnya, wartawan itu hanya memotret dari jauh, lalu menuliskan satu paragraf pendek untuk artikelnya. Mungkin dia tak butuh panggung, karena jiwanya sudah lebih tinggi dari sorotan. Ia tak membalas dengan kata, tapi meninggalkan dunia dengan satu pesan kuat. Kamu boleh meremehkan seseorang hari ini, tapi kamu tidak akan bisa menghapus namanya dari cerita besok. Malam itu, Rika berdiri sendirian di balkon rumahnya. Ia memandangi langit kota yang penuh lampu, namun kosong di dalam hati. Ia tahu, semua ini tidak akan bisa diulang. Ia pernah punya cinta, dan ia melepasnya karena takut susah. Tapi kini ia tahu, susah yang ia hindari, ternyata lebih ringan dibanding menanggung penyesalan yang tinggal diam di dada. Di ruang tamu, sang ayah duduk sambil membaca koran. Di halaman depan, ada foto Reno yang dilingkari merah oleh redaksi. Pria misterius Hadi Prawira, membangun dari luka, mengajar lewat diam. Ia melipat koran itu pelan, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Kadang, kita dihukum bukan karena salah, tapi karena menolak melihat kebenaran yang datang dalam wujud sederhana. Dan malam itu, meski lampu-lampu di rumah menyala, tak ada yang benar-benar bisa memadamkan bayangan Reno dari pikiran mereka. Ia telah pergi, namun tak satu pun dari mereka mampu benar-benar melupakannya. Karena pria yang dulu diremehkan, kini mengajarkan seluruh kota tentang nilai yang tak bisa dibeli dengan pesta, nama, atau status. Pagi hari di kota Sagara terasa biasa bagi banyak orang. Tapi bagi mereka yang menyaksikan pesta pernikahan seminggu lalu, semuanya tidak lagi sama. Obrolan warung kopi, forum kantor, grup keluarga, semuanya membicarakan satu nama yang sebelumnya tak dikenal. Reno Hadi Prawira. Pria dengan amplop lusuh dan langkah pelan, yang berhasil menggetarkan ruangan yang penuh kemewahan hanya dengan 2 buah kunci dan kalimat tenang. Namun bagi Reno sendiri, hari itu adalah hari biasa. Ia sudah kembali menjalani rutinitasnya. Duduk di kelas mengajar anak-anak tentang cara merancang kemasan logistik ramah lingkungan. Ia menjelaskan dengan antusias, menggambar sketsa di papan tulis kecil yang sudah mulai buram. Anak-anak mencatat dengan mata berbinar, seolah tak sadar bahwa guru mereka adalah pemilik perusahaan jutaan dolar. Seusai kelas, seorang anak mendekat. Bang Reno, kalau orang jahat sama kita, kita harus jahat juga, ya? Reno menatap anak itu. Senyumnya pelan. Kalau mereka jahat, itu urusan mereka sama Allah. Tapi kalau kita ikut jahat, itu jadi urusan kita juga. Anak itu mengangguk pelan, lalu berlari keluar kelas, bergabung dengan teman-temannya yang sedang bermain. Reno berdiri sejenak, menatap pintu kelas yang terbuka. Angin pagi menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah dan udara bersih. Hatinya tenang, karena ia tahu, pelajaran terbaik tidak disampaikan dengan suara keras, tapi dengan sikap yang diam tapi dalam. Di sebuah pusat perbelanjaan, Rika berjalan sendirian. Ia tak lagi memakai gaun mahal atau tas bermerek mencolok. Rambutnya dikepang sederhana, wajahnya polos. Ia menyusuri lorong demi lorong, seolah mencari sesuatu, atau mungkin seseorang. Di ujung toko buku kecil, ia menemukan rak berisi kumpulan esai dan biografi tokoh pengusaha muda. Salah satu buku menampilkan cover tanpa wajah, hanya siluet pria bersetelan jas dan tulisan kecil di bawahnya. Dia tak perlu dikenal, tapi namanya tak akan dilupakan. Rika memegang buku itu, membalik-balik halamannya perlahan. Di satu halaman, ia menemukan kutipan yang menghentikan jarinya. Orang yang kamu tolak hari ini karena penampilannya, bisa jadi orang yang kamu cari-cari besok karena nilainya. Tapi saat itu tiba, belum tentu dia masih menoleh. Ia menutup buku itu perlahan, menatap ke jendela luar yang menunjukkan keramaian kota. Di sana, orang-orang sibuk mengejar hal-hal besar.
Seringkali lupa bahwa yang besar sering datang dengan wajah biasa. Di ruang kerja sederhana Reno, Pak Mahfud masuk membawa 2 lembar undangan. Ini, Mas, ada 2 undangan pernikahan minggu depan. 2 mantan klien besar yang sekarang jadi relasi tetap. Reno menerima amplop itu, melihat sebentar, lalu meletakkannya di laci. Aku nggak datang. Biar mereka rayakan bahagia mereka dengan damai, tanpa bayangan masa lalu. Pak Mahfud duduk di kursi seberang meja. Mas Reno, semua orang sekarang mengidolakanmu. Tapi kamu tetap hidup kayak dulu. Gak ada yang berubah. Reno tersenyum. Karena yang harus berubah itu bukan gaya hidup, tapi cara kita melihat hidup. Pak Mahfud tertawa kecil. Benar juga. Tapi kalau boleh jujur, saya senang waktu Mas berdiri di pesta itu. Saya ikut bangga, meski saya cuma sopir. Reno menatapnya. Pak Mahfud bukan cuma sopir. Bapak guru saya, yang ngajarin saya sabar, diam waktu dihina, dan tetap senyum waktu diremehkan. Mereka saling pandang dalam diam yang penuh makna. Karena kadang, rasa hormat bukan soal posisi, tapi soal peran yang tak terlihat tapi terasa. Malam itu, Reno kembali menyalakan lampu kecil di kamarnya. Di atas meja, ada bingkai foto tua yang sudah ia balik menghadap dinding. Perlahan, ia putar kembali ke depan. Potret dirinya dan Rika saat masih duduk di bangku taman kampus dulu. Ia menatapnya sesaat, lalu mengambil pena dan menulis 1 kalimat kecil di balik bingkai itu. Terima kasih karena telah menolak aku. Kalau tidak, aku tak akan menemukan diriku sendiri. Ia meletakkan bingkai itu ke dalam laci, menutupnya. Dan seperti itulah caranya menutup bab lama dalam hidupnya. Bukan dengan membakarnya, tapi dengan menyimpannya. Diam-diam, tanpa benci, tanpa dendam. Karena pelajaran paling sunyi, seringkali justru yang paling abadi. Hari Minggu pagi, udara kota Sagara terasa segar setelah semalaman diguyur hujan. Jalan-jalan belum terlalu ramai. Langit berwarna biru pucat, seakan baru saja dilukis ulang oleh waktu. Di halaman sekolah panti asuhan milik Reno, bendera kecil berkibar di ujung tiang. Anak-anak berbaris rapi untuk upacara mingguan. Reno berdiri di samping pengurus panti, mengenakan kemeja abu-abu sederhana dan celana panjang bersih tanpa merek mencolok. Seorang anak membacakan puisi tentang mimpi dan kejujuran. Saat suara kecil itu menggema, mata Reno memandang jauh melewati pagar sekolah, ke arah dunia yang dulu pernah menertawakannya. Dunia yang menilainya dari debu di bahu, bukan isi hatinya. Selesai upacara, beberapa anak menyerbu Reno sambil tertawa. Bang Reno, hari ini kita main layangan ya? Iya, aku yang pegang gulungan benangnya. Reno tertawa, mengangguk. Hari ini kita main sampai matahari mulai turun. Tapi sebelum itu, bantu bersihkan lapangan dulu ya. Deal? Deal. Anak-anak berlari menuju gudang penyimpanan alat kebersihan. Tak ada satupun dari mereka tahu siapa Reno di mata dunia luar. Mereka hanya tahu, Reno adalah orang yang pertama menepuk pundak saat mereka jatuh, dan terakhir meninggalkan ruangan saat mereka semua sudah tertidur. Sementara itu, di ruang tamu rumah besar keluarga Rika, suasana masih senyap. Bram duduk sendirian menatap layar televisi yang menampilkan tayangan ulang liputan ekonomi. Sebuah nama disebut di antara daftar pendiri startup berpengaruh, Reno Hadi Prawira Low Profile Visionary. Bram mematikan televisi. Ia berjalan ke kamar, menemukan Rika duduk di depan meja rias, menatap dirinya sendiri dengan kosong. Aku ingin keluar sebentar, ujar Bram. Kemana? Tanya Rika tanpa menoleh. Ke tempat yang gak ada cermin, jawab Bram pelan. Rika memejamkan mata. Ia tahu maksudnya. Kadang, bayangan dalam cermin terlalu jujur. Dan tidak semua orang siap melihat kenyataan yang terpampang di sana. Di sore yang sama, sebuah undangan tiba di panti asuhan. Bukan undangan pesta, tapi permintaan resmi dari Kementerian Sosial untuk menjadikan sekolah Reno sebagai mitra program nasional. Reno membaca surat itu perlahan. Di pojok bawahnya, tertulis tangan. Kami mengenal banyak dermawan. Tapi baru kali ini kami melihat orang yang memberi bukan karena punya banyak, tapi karena pernah tidak punya. Reno menatap surat itu, lalu melipatnya dan memasukkan ke dalam map.
Ia tidak langsung menanggapi. Ia tahu betul, penghargaan terbesar bukan dari lembaga, tapi dari hidup yang perlahan menunjukkan bahwa kejujuran, kesabaran, dan kerja diam-diam akan sampai pada titik yang tak bisa dibantah siapapun. Menjelang malam, Reno duduk di balkon kecil lantai 2 panti. Angin sejuk menerpa wajahnya. Ia menatap lampu-lampu kota dari kejauhan. Di tangannya, secangkir teh hangat. Pak Mahfud datang membawa koran hari itu, tersenyum sambil meletakkannya di meja kecil. Di halaman belakang, anak-anak masih bermain. Tawa mereka membelah senyap malam. Pak Mahfud berkata pelan, "Mas Reno, saya yakin suatu hari mereka akan mengerti bahwa kebaikan itu tidak butuh tepuk tangan." Reno menoleh padanya, mengangguk. "Saya